Kamu tahu nggak sih, ada satu negara yang rata-rata penduduknya paling kurus sedunia. Bukan di pegunungan Swiss, bukan di gurun Afrika, tapi masih dekat sama kita. Selamat datang di Vietnam! Gila guys, aku 200 jam jadi orang Vietnam. Dengan tingkat obesitasnya yang cuma 2%, itu paling rendah sedunia loh. Literally cuma 2%. Berarti 98% orangnya kurus dan langsing. Coba kamu bandingin deh sama Indonesia yang 15% atau Amerika yang 40%. Di Vietnam, kurus itu otomatis. Gak perlu diet ketat, gak perlu gym mahal. Dan entah gimana ya, hujan-hujan gini. Gila, ini masih olahraga guys. Sepanjang aku melihat sih kayaknya belum ada orang yang overweight atau obesitas sih. Memang kurus-kurus semua guys. Di video ini selama 200 jam aku bakal nyamar sebagai warga lokal Vietnam untuk investigasi diet mereka, makan makanan mereka, melakukan kebiasaan mereka, olahraganya mereka. Cheat meal cuman boleh sekali makan dalam 200 jam. Vietnamese food all the way. Pertanyaannya, setelah 200 jam ini apa yang terjadi sama tubuhku? Warga negara Indonesia yang terbiasa hidup gak sehat. Dan yang paling penting, faktor apa yang membuat mereka menjadi negara terkurus nomor 1 di dunia? Akhirnya aku berhasil bujuk suamiku untuk ke negara terkurus di dunia bareng buat investigasi diet di sana. Aduh gila guys, rame banget. Padahal yang lain kosong ini. Waduh, kok lama? Nutut nggak ya? Padahal kita udah early banget loh ini datangnya. Untungnya sih nggak telat guys. Begitu aku tahu Vietnam adalah negara terkurus di dunia, aku langsung book flight ticket dan aku bela-belain hari ini aku mau terbang ke Vietnam untuk cobain sendiri investigasi kenapa mereka tuh kok bisa kurus-kurus dan juga obesitas rate-nya terendah sedunia, nomor 1. Dan di sana aku bakal mencari tahu gaya hidup mereka, gaya makan mereka, mencoba semua makanan-makanan mereka dalam 200 jam. Dan hasilnya aku bakal dokumentasi di video ini. Kira-kira hasilnya gimana ya? Sudah hampir waktunya naik pesawat nih guys. Lah, tulisannya boarding tapi kok nggak dipanggil-panggil ya? Padahal kalau sesuai jadwal nih harusnya udah terbang loh. Kenapa masih di sini? Terima kasih. Yeay! Let's go. Untuk ke Vietnam total perjalanan 7 jam dan gak ada pesawat direct. Jadi kita harus transit di Malaysia, harus nginep semalaman di bandara. Besok pagi baru berangkat lagi ke Vietnam. Sama nasi, ikan kari sama nasi, atau makanan pertama kita. Dari baunya sih enak ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sila kembali ke tempat duduk dan pasangkan tali keledar anda. Aku baru tahu kalau pesawat Malaysia Airlines nih makanannya enak-enak ternyata. Nani? Padahal aku udah timbang badan di rumah sebelum berangkat biar kita bisa before after. Tapi kok ini malah makan makanan Malaysia ya? Berarti nanti sampai Vietnam aku jadi harus timbang badan lagi deh. Sampai di negara transit. Loh, kok naik lagi pesawatnya? Waduh guys, tadi gagal landing dan harus muter-muter 30 menit di udara. Soalnya cuaca lagi buruk. Hari ini naik pesawat kedua. semoga tidak gagal landing lagi ya. Morning there. Alright, 24A, close the end on the right side there. Morning, sir.
Akhirnya sampai di Vietnam, negara terkurus di dunia. Tapi ini antri imigrasi atau antri konser Blackpink? Mau masuk negara ini aja susahnya bukan main. Setelah drama gagal landing, terus imigrasinya sepanjang itu, sekonser Blackpink guys, panjangnya aku sampai 3,5 jam di situ. Akhirnya sampai. Dan kesalahan sih guys, transit segitu lama aku timbangnya di rumah, padahal masih makan di pesawat, masih makan di airport. Jadi sekarang di Vietnam ini aku mau timbang ulang untuk before yang lebih bener. Duh, lopet guys. Yes, I need the body scale in my room. Body scale, yeah, I need to watch my weight. Yes, but it's low battery. Yeah, can you replace it? Yeah. Okay, thanks. 1 hour later. Hello, I'm still waiting for my body scale. Yes, the one in my room has a low battery. Yeah, I'll wait. Okay. Okay. Yes? Yeah. Excuse me, I'm sorry. Yeah, thank you. Yeah, no problem. Yeah. Dapat. Langsung aja kita timbang. Tuh. Kok salah ya, Teh? Oh, harus di sini. Iya, salah. Kok aku 42 kilo? Oke, 1, 2, 3. Terus mau makan kan? Mau makan Vietnam pastinya. Let's go! Sepanjang aku jalan dari hotel sampai ke tempat makan, coba guys, kalian tuh notice hal yang sama gak sih sama aku? Atau ini cuma perasaanku aja atau beneran ya? Kalian coba deh, mikir yang sama nggak? Atau cuman pikiranku aja nih yang kayak gini? Sepanjang aku melihat sih kayaknya belum ada orang yang overweight atau obesitas sih. Memang kurus-kurus semua guys. Dan kalau ada yang nggak kurus berarti pakai bahasa lain dia. Entah itu bule atau orang Chinese, Jepang. Tuh, kita mau makan di sini. Excuse me, open. 5. Oh, 5. Jam 5. Iya. Karena belum buka, kita mau explore ganggang dulu nih. Ya, mau isi perut dulu lah. Karena tadi tutup, kita ngafe aja. Coffee. Where? Memang warga Vietnam ini banyak yang nggak bisa bahasa Inggris guys. Jadinya ya pakai bahasa tunjuk-tunjuk gini deh. Satu aja dong. Ya satu guys. Kamu nggak? Ya nyoba. One. Loh, kok dikasih 2 cangkir gini? Ada cara minumnya deh. Padahal cuma pesan 1. Oh, pertama telurnya dulu. Ini tebel banget sih, tuh. Kayak tiramisu ya. Enak. Cuman ya berlemak sih. Tapi bingungnya kenapa orang Vietnam katanya setiap pagi minum ini. Ini tuh minuman paling populer di Vietnam. Makanya meskipun berlemak dan manis, aku tetap harus minum ini untuk jadi warga lokal. Tapi ini manis sih. Oh, mungkin egg yolknya memang dimixer sama gula. Tiramisu. Tapi jujur sih 2 sendok teh udah kayak enak. Beda sama yang ini.
Waduh, lah kalau orang ini memang sukanya manis dan berlemak. Rasanya sih kalau menurut kita kayak tiramisu ya, tapi versi cair nggak ada cake-nya. Karena ini terakhir malah kopi doang. Karena egg yolk-nya berat. Kan aneh, berat kan harusnya dia di bawah. Karena egg yolk-nya ringan penuh dengan angin. Oh, gitu jadi ya? di atas. Akhirnya udah jam 5 dan kita mau kembali ke pho yang tadi. Open. Ya. Sening tadi toh. Hah? Oh, oke. Ya. Dry. What cukup Yes, normal and with coriander. Ini masalahnya karena suamiku nggak suka coriander leaves alias ketumbar. Padahal di sini semua masakannya pakai itu. Warga lokal yang kurus-kurus di sini masih makan mie loh guys. Yes, sup. Kalau di Indonesia makan mie dianggap berdosa dan merusak diet. Yang bener yang mana nih? Coba kuahnya dulu. Kuahnya light banget, kayak nggak berminyak sama sekali. Lihat nih guys, kuahnya hampir nggak berminyak. Kita pertama memang makan di sini karena ini menang Michelin Star ya. 2024 menang. Ini aku pernah makan di Indonesia, pho, tapi yang di Indonesia berlemak guys. Mungkin disesuaikan dengan selera Nusantara. Jujur bagi aku orang Indonesia agak hambar ya. Super light, mungkin perlu percobaan duniawi. Oh ini ada kecap asin. Ini kecap apa? Kecap ikan. Nah, ini baru berasa ini. Cabenya apa? Baru enak. Cabai. Cabenya pedes guys, aku kira nggak pedes. Dulu kalau nggak dikecapin hambar ya. Pedes. Bumbunya harus banyakin sih guys. Ya aku lihat orang Vietnam makan kok nggak pakai kecap. Polos. Sup sehambar ini udah pasti disaring lemaknya. Jadi memang se-clean itu guys. Dan jujur ya, ini hambar-hambar klub. Aku lihat sebelah-sebelah kalau orang Vietnam udah pasti supnya itu putihan, nggak ada dikasih kecap ini terus kayak aku tadi. Ini gimana ya, lidah no hambar-hambarku agak-agak menjerit nih di makanan pertama. Habis makan, aku mau pergi ke danau pusat kota nih, yang terkenal di kota ini. Nah terus pas jalan, aku nggak sengaja ketemu orang lari-lari sore, padahal di gang. Sampai di danaunya, ternyata lebih banyak lagi yang pada olahraga. Nggak tua, nggak muda, nggak cewek, nggak cowok. Semuanya pada lari. Dan ini mayoritas bukan turis ya guys. Warga lokal semua sih ini fix. Wih. Kalau nggak jalan, orang itu lari loh guys, sore-sore kayak gini. Kayaknya di sini itu lari udah jadi lifestyle ya. Jadi bajunya tuh biasa aja, kayak mungkin dia habis makan terus langsung istirahat sebentar lari gitu. Bukan yang kayak harus lari, harus di Instagramin gitu, enggak ya. Dan aku lagi di danau. Mungkin karena di sini juga banyak ruang terbuka, jadi olahraga itu gampang ya. Dan juga aspalnya juga bagus. Ya aspal. FOMO
FOMO guys aku, soalnya bajuku kayak gini. Mana lo? Ya, itu. Ya. Oh. Yang nggak lari mukanya pasti bukan orang lokal. Iya. Yang lokal kan bajunya biasa banget. Itu malah pakai baju kerja. Hari pakai baju kerja. Kayaknya besok aku harus ikutin gaya hidup mereka. Ada grup olahraga, ayo guys. Waktu aku jalan pulang ke hotel, aku nemuin komunitas kayak Sumba gitu loh. Jadi berasa ketemu temen olahraga yuk nih. Guys, ada lagi ternyata. Ternyata aku jalan lagi, total nemuin 5 komunitas olahraga berbeda. Dan 100% lokal sih ini. Malah no turis ya, cuman aku turis nyasar. Guys, ini aku udah sampai hotel dan memang ini jam tujuan, cuman karena imigrasi lama, terus habis gitu pesawat tadi gagal landing, jadi aku udah capek dan kayaknya nggak ada waktu untuk makan lagi, pengen tidur aja. Untuk hari pertama ini, konklusiku adalah makanan Vietnam ternyata sehat-sehat dan aku juga lihat restoran sebelah itu mirip-mirip guys makanannya. Tapi bakal kita lihat lagi ya, jangan-jangan memang restoran yang tadi aku kunjungi memang sehat guys. Kali aja di restoran lain, pho itu nggak kayak gitu. Dan juga tentunya makanan lain harus kita coba ya, yang khas Vietnam. Misi untuk besok kita coba makanan Vietnam lain dan juga aku sama suami mau lari ikutan kebiasaan orang Vietnam. Happy honeymoon tapi kue dimakan sendiri. Giliran aku ngambil breakfast kayak orang Vietnam tadi. Kita contoh ya. Tadi sih aku lihat di meja sebelah orang Vietnam sekeluarga ngambilnya pho lagi. Banyak sayur dan banyak protein. Jadi makanan pho kayak gini tuh ibarat kayak nasi campur, nasi goreng kalau di Indonesia ya. Jadi memang kebiasaan mayoritas orang-orang Vietnam tuh makan ya ini aja. Kayak yang tadi aku tunjukin. Kebetulan ada meja orang Vietnam di sini. Mereka aku perhatiin nggak terlalu ngambil roti, dessert gitu enggak. Kalau kemarin kuncinya di kalori makanan, ini aku notice di mereka cara pilih makannya aja udah bener dan udah beda. Vietnam beef stew. Memang banyak proteinnya sih. Jajan pasar Vietnam nih. Kita coba ya. Mana rasa jajan pasar Vietnam? Gak enak. Gak enak. Kenapa gak enak? Hambar, enak. Gak manis. Gak manis dan enak, gak jelas gitu. Nih, muka-muka trauma. Hah? Dan kalian tahu ini kan buffetnya all you can eat ya. Jadi mereka tuh bebas milih apa aja, tapi mereka tetap milih yang clean. Wajar sih, mereka itu tingkat obesitas terendah di dunia. Nih aku mau makan banh mi. Coba ya. Banh mi ini makanan populer di warga lokal ya guys. Jadi dia itu sandwich isinya protein, sayur sama acar. Enak. Kalau orang ini sih malah bikin sandwich isi Nutella. Lebih enak dari jajan pasar. Habis ini kita kan mau makan Vietnam banyak. Jadi sebelum itu kita bakar kalori dulu. Mari kita bakar lemak jajan pasar tadi ya, yang kurang enak. Habis breakfast, habis fitness, aku mau keliling-keliling lagi mencoba dan melihat makanan Vietnam, kebiasaan orang Vietnam, biar mereka bisa kurus. Yuk. Ini kah? Duh, nggak buka ya kayaknya. Nggak ngerti deh tanya ya apa. Menu.
No menu. No menu. No menu. Tuh. Hah? Bingung kan? Ya. Orangnya jahat banget guys, aku sampai takut. Bahkan tadi ya, aku minta menu aja dia main no menu. Ini yang cari suamiku, jadi aku nggak ngerti ini apa. Bubur kayaknya. Aku kira manis ya, ternyata gurih. Ini daging nih, ayam suwir. Padahal aku lihat di Google dia juga jual sate daging. Mau beli tapi kok no menu. Dan makanya di pinggir gini guys. Orang Vietnam suka makan di pinggir jalan terus lihat-lihat kayak gini. Dan ini musim panas, panas banget. Yang bikin bingung ya, ini sebenarnya rasio karbonnya jauh lebih banyak daripada dagingnya tuh. Dagingnya aku udah habis. Sebenarnya hampir mirip sama Indonesia ya, yang rasio karbonnya memang lebih banyak. Terus ini ada kayak tulang muda, jadi tinggi kolagen. Cuman aku bingung guys, ini karbonnya kan banyak ya. Dagingnya udah habis. Aku lihat orang sebelah pakai cakwe juga, jadi aku juga pesen. Guys, ini gorengan dan tepung loh. Taruhan sama suamiku. Mirip persis sama cakwe Indonesia. Saking takutnya sama penjualnya, aku suruh suamiku yang bayar. Tapi kok kali ini dia jadi baik ya? Dengar-dengar sih orang Vietnam kebiasaan minum kopi manis, bukan minum air. Jadi aku mau cobain kopi manis lain selain Egg Coffee kemarin. Ini aku di rel kereta api viral, lihat nih. Semua orang jalan di rel kereta api. Agak-agak takut sih. Jadi kita bakal ngopi persis di sebelah kereta api lewat. By the way, ini rel kereta apinya aktif ya. Jadi akan ada kereta api yang akan lewat, bukan biasan. Ini katanya suamiku yang pertama nih mulai. Nih, tuh. Terus langsung jadi rame segitu banyak. Tiru-tiru. Kita cari kafe dulu ya. Di sini panas banget. Aku mau cari yang ASEAN ya. Kalau ada. Ternyata dari ujung ke ujung semuanya nggak ada yang AC nih. Memang aku lihat orang Vietnam suka banget nongkrong di depan nggak pakai AC. Akhirnya kita balik ke kafe pertama tadi. Gila guys, di sini panas banget. Padahal tadi kita nge-grab ya ke sini, tapi tetap kepanasan sampai keringetan. Hebatnya mereka malah cari yang panas-panas guys. Ya ampun. Soalnya kita pesen kokonat guys, makanya dia kayak gitu. Nggak bener. Kok manis? Tapi kayaknya manisnya nggak pakai gula guys, memang manis alami. Hydro koko lah. Tapi nggak tahu lagi ya, ini pakai gula apa enggak. Pokoknya manis. Hydro koko tapi ini alami dari kokonat. Ini bayangin ya guys, kita sedekat ini sama rel. Soalnya keretanya pasti kan melebihi rel. Nggak tahu tuh gimana nanti. Maksudnya apa nih? Takutnya nggak ada trennya. Loh, ada lah. Ini masih siang. Kita optimis ada kereta ya. Soalnya orangnya nggak mau beritahu keretanya jam berapa supaya kita duduk dulu. Emang di sini banyak scam kecil kayak gitu sih. Nih pesanan suamiku. Coconut coffee. Kopi pakai santan, pakai susu kental manis. Lupa bilang no sugar, pasti manis sih ini. Enak. Tapi negara terkurus kok minumannya gini ya? Ini sih terlalu enak buat dibilang kurus. Enak. Waduh, kita udah pesen, udah duduk, baru lihat itu. Tuh, jadwalnya. Ternyata selain weekend keretanya cuma lewat malam. Ternyata masih 5 jam lagi guys. Ini aku disentrong sama matahari. Ini jadi nggak apa tuh? Nggak tahu. Besok aja kali ya. Nggak ada besok aja. Nanti kita harus tunggu dulu. Iya. Kena spam ya. Lah kok tiba-tiba waktu aku mau pulang banyak orang datang. Ini benernya bakal lewat gak sih keretanya? Sampai aku tanya pun gak ada yang jawab soalnya. Tiba-tiba aku dengar suara.
kiri banget. Ini adrenalinnya naik banget sih guys. Mungkin gara-gara ini mereka olahraga, padahal nggak olahraga. Satu hal yang aku notice setelah 2 hari di sini ya, aku kira first impression ketika tahu Vietnam itu negara terkurus, aku pikir ya mereka tuh jalan kaki lah ya. 10.000 langkah kayak 20.000. Ternyata lihat dong jalannya tuh kayak gini. Bahkan nyebrang aja guys, ini sampai hidup dan mati nih. Hijau tapi tetap aja mana. Ya nih, hijau padahal. Green, green. Loh, lihat nih. Ini hijau for nothing. Nggak melanggar loh Ya, ya. gerak aja. Kita nggak melanggar guys. Semua itu tetap motoran dan juga mobilan kayak orang Indonesia guys. Jadi mereka bukan jalan kaki untuk alat transportasi. Ya, tapi mereka memang alokasikan waktu untuk olahraga kayak kemarin sore. Lihat guys, aku mau jalan aja ketubruk sama sepeda motor. Aku harus di luar gini guys. Oh. Jadi agak-agak nyaman ya buat pejalan kaki, makanya mereka lebih milih motoran, mobilan. Nggak seperti negara yang ramah jalan seperti Malaysia, Singapura, gitu enggak. Yuk kita jalan lagi. Misi sore hari ini aku mau cosplay jadi om-om tante-tante Vietnam yang kemarin untuk lari. Bedanya ya guys, orang-orang di sini nggak video diri sendiri kayak aku. Oke, mulai lari. Ini pace-nya santai aja ya guys. Tapi goalnya 2 putaran. Sebetulnya 7 tahun terakhir Vietnam mengalami urbanisasi pesat. Pekerjaan makin banyak yang duduk, tapi mereka inisiatif untuk cari aktivitas fisik yang murah dan juga mudah, kayak lari atau jalan kaki. Banyak yang foto-foto guys di sini. Lebaran kedua. Di Indonesia sih memang udah banyak yang lari ya. Semoga makin banyak warga Indonesia yang bisa aktif olahraga kayak gini. 25% lagi. Sambil ngomong susah juga. Untungnya hari ini mendung guys. Kalau panas sih nggak tahu ya seberapa gerah. Dan lihat banyak orang lari. Di sini ada orang lari kan. Muda nggak tua. Tapi aku salut sih sama orang-orang yang lebih tua kayak om-om, tante-tante Vietnam gitu. Selamat malam, ini habis lari jadi lapar harus post workout. Tapi hari ini aku post workoutnya di hotel. Cuman banyak tuh makanan-makanan Vietnam, aku tunjukin. Nih sate Vietnam, fish, ada kerang. Nah kalau pizza-pizza gini enggak ya, supaya lebih natural. Ada banh mi juga, tuh banh mi. Tapi versi fancy ya. Nih aku cuma ngambil yang Vietnam aja. Sate. Kenapa ya makanan Vietnam tuh selalu ada kecut-kecutnya? Satenya kecut boy. Ini sehat sih, sehat ya. Tapi mengingatkanku pada challenge dada ayam. Ada trauma tersendiri guys. Kita coba fishnya aja. Yang penting protein ya. Nggak peduli dari ayam, ikan, semua sikat. Lembut. Nah ini baru nggak seret kayak dada ayam. Ini ya, di Vietnam selalu ada sayur dalam bentuk apapun. Ini kayaknya ditumis. Sayur apa ya? Kayak kemangi basil gitu guys.
banh mi versi fancy. Tetap makanan Vietnam ya, walau bentuknya fancy fine dining kayak gini. Sudah 2 kali aku makan banh mi dan aku baru notice ya. Katanya orang Indonesia kan gluten bikin gendut. Di sini guys, orang jajan aja pakai banh mi di pinggir jalan. Dan ini banh mi yang paling enak di Vietnam saat ini. Jadi mungkin kuncinya bukan di gluten ya guys. Soalnya orang sini makan gluten terus tiap hari. Banh mi juara. Gila. Lu. Netes nih. Lihat cake ini sebenarnya aku tergoda ya. Pengen ngicip, tapi belum waktunya cheat meal. Gak berhenti sampai di situ. Ini bukan makanan Vietnam, Theo. Cheesecake. Loh, cheesecake American, weh. Lumayan lah, 2 aja ya. Cukup. Aku udah balik kamar dan ini udah malam. Tapi aku mikir sih tadi, kalau cuma 1 kota aja di Hanoi, yaitu ibu kotanya si Vietnam ini, kayaknya nggak seru deh. Dan juga mungkin Vietnam di tempat yang lain itu ada perbedaan. Jadi besok aku pagi-pagi mau ke kota lain. Pagi jam 6 buta udah nungguin fan, tapi fannya belum datang. Udah datang guys. Theo, ya. Welcome to Sapa. Ini aku udah sampai di kota lain selain Hanoi dan misi hari ini aku mau cari nih. Tadi aku search di Google, itu katanya ada makanan gorengan di Vietnam. Nah, kok bisa makan gorengan tapi tetap kurus guys? Nah, ini aku mau cari namanya Bun Cha. Itu ya? Bukan. Ini kita lagi sibuk nyari Bun Cha. Soalnya aku juga belum pernah kesini guys. Pertama kali sedunia ke Vietnam. Itu loh Bun Cha. Yeay. Itu enak enggak? Nggak tahu. Kita ngawur sini berarti. Ya, ngawur dulu ya guys. Yang penting Bun Cha-nya dapat. Ini loh. Karena hari ini misinya adalah gorengan, jadi kita cari yang goreng-goreng ya. Bun Cha. Nah, picture. Oh iya. Oke. Ya. Ini aja ya. Suamiku gak di Indonesia, gak di Vietnam, makanya nasi goreng mulu. Kelihatannya enak sih. Ya. Wih. Nih, tuh minyaknya. Kok spring roll, lumpia. Ini Bun Cha. Iya, kok hampir mirip ya. Oke. Veggie. Ya, thank you. Ini kalau di Vietnam memang selalu dikasih sebaskom veggie atau sayur ya. Sampai lupa bahasa Indonesianya. Oh. Saus. Daging. Enak deh. Ya. Sesuai selera aku dan seleramu. Sayurnya memang dimakan mentah ya. Nih. Daging.
고추다. Pahit. Sayurnya pahit, guys. Ini mereka tuh suka yang pahit-pahit berarti ya. Spring roll. Dah. Sebagai aku yang suka lumpia, enak. Tapi isinya kok kebanyakan karbo ya. Suun, wortel, kayak ada rebung gitu, terus luarnya kayaknya rice paper digoreng. I love it. By the way, ini B2 ya guys. Ternyata orang Vietnam makan B2. Soalnya kebanyakan orang Buddhis. Ini yang paling enak, jujur. Pahit ini. Ini pahit. Berarti orang sini suka pahit, kayak pare. Tapi ya, karena aku mau cosplay jadi orang Vietnam, terpaksa aku makan ya. Separuh lah goalnya ya. Mesti rasanya nggak kayak makan sayur. Kayak makan rumput. Dan ini satu porsi karbonya juga lumayan tebel, banyak ya. Bukan yang tipe-tipe low carb atau rendah karbo, enggak. Oke, ini udah karbo, dicelupin ke kuah yang manis dan asem ini. Enak. Akhirnya kita nggak makan po lagi. Isi hari ini berat ya, menghabiskan sayur. Anjing. Masalahnya aku lihat meja sebelah, mereka anggap ini tuh kayak kerupuk. Kan memang krenyes-krenyes ya guys. Suaranya krenyes-krenyes, tapi kayaknya kok pahit ya pare. Masih enak pare malah. Astaga. Jujur kalau nggak ada ini jadi enak banget, tapi gara-gara ini jadi ya gitulah, ada beban di misi ini. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sudah saatnya aku menikmati ya. Kalau ini aku jujur menikmati sekali. Kalau dibilang tinggi protein juga enggak ya. Ini menurutku juga banyak karbonya. Karena ini kebetulan digoreng jadi banyak lemaknya. Misi kita hari ini menghilangkan ini setengah ya. Tadi kan udah menunjuk banget. Setengah. Oh, kan lebih. Terakhir. Jadi orang Vietnam. Yes, berhasil jadi orang Vietnam. Terakhir, aku memang sengaja menyisakan satu supaya mulut terakhir tuh nggak pahit karena sayur tadi. Untung masih ada satu ini yang enak ini. Sudah lupa rasa sayurnya, yang penting masuk. Next mission mau membahagiakan suamiku yang udah bete terus dari tadi. Tuh, gayanya aja nggak bete, padahal bete. Soalnya nggak makan kekinian. Jadi mari kita cari makanan kekinian biar dia nggak stres. Akhirnya bisa tersenyum. Aku pesen apa ini? Cloud. Coconut. Vietnam. Oh, coconut. Soalnya di sini khasnya kalau nggak e-coffee ini ya.
Jujur ya, versi normalnya dia nggak semanis Indonesia guys. Manis ini, tapi kalau di Indonesia ini sudah namanya less sugar. Habis makan kekinian, suamiku minta dan request makan protein karena dari kemarin kebanyakan karbo terus ya. Nih, nemu di TikTok, semoga enak. Aku sempet cari tahu kalau barbecue juga termasuk makanan yang lumrah dimakan nih di Vietnam. Sepanjang jalan banyak yang jual dan yang makan dari lokal sampai turis. Dagingnya dari ayam sampai aneh-aneh itu ada semua ya. Tapi kita makan yang normal aja nih. Kebetulan suamiku pesen babi dan aku pesen sapi. Tambahin minyak guys. Ya. Ini bahannya dari genteng guys, atap. Loh, ini mbaknya nggak salah apa? Kok minyak ditambah terus? Dah, kayaknya mbaknya yang masak guys. Minyak lagi guys. Padahal nggak lengket loh ya. Udah, kita percaya aja sama orang Vietnam, oke? Makan sayur aja dulu ya. Ini sih sayur beda sama yang tadi. Ini aku makan nasi gorengnya guys. Ini nasi goreng Vietnam ya guys. Jadi masih masuk nih, aku mau cobain soalnya kok warnanya kuning banget. Wow. Nggak lupa lalapannya. Orang Vietnam mau makan nasi goreng, barbecue kayak selalu sayur. Apakah cuma sayur kuncinya kurus ya? Enak. Minyak lagi guys. Yang pasti sih bukan minyak ya penyebab kurus. Tapi kok dari tadi dituang sampai minyak semua nih. Semangat ya, semangat. Cara makannya mirip Korea ya guys. Apa ada kesamaan ya? Orang Korea kan juga langsing-langsing. Mbaknya tadi ngeliat ini tinggal dikit, ditambahin lagi guys. Padahal nggak minta loh. Jadi memang kayaknya orang sini suka banget lalapan selada gitu ya. Mirip orang Jawa Barat berarti. Ya aku minta kimchi suruh bayar. Minta kimchi suruh bayar ya. Ah, dikasih sayur. Ini yang gratis. Ini lalapan soalnya kalau di sini. Lah, tapi ya perutku kok jadi segini. Welcome to breakfast lagi. Kenapa kok aku breakfast di hotel terus? Karena menurutku adalah salah satu cara pengamatan yang baik. Di sini tuh banyak banget orang India, orang Arab, orang bule, bahkan orang Vietnam, orang Cina. Jadi aku bisa mengamati nih. Mereka bakal makan apa aja dan bedanya di mana. Lalu breakfast roti, kue, es krim. Waduh, kok roti-rotian gini guys. Gak ada Vietnamnya ya? Oh no. Nah ini ada nih. Wah, akhirnya aku nemu nih makanan Vietnam. Aku mau cari banh mi, soalnya kalau nggak ada bisa gagal. Excuse nih. Banh mi ya. Oh, there. Oke. Ini maksudnya apa sih ditunjuk ke sini terus? Perasaan tadi dicari di sana nggak ada kok. Banh mi. Oh, oke. Mana sih banh mi-nya? Cuman roti, guys. Maksudnya suruh makan roti sendirian nih. Bingung aku, bingung. Ternyata lihat nih, banh mi memang ini. Oke, kita bikin banh mi sendiri aja. Karena nggak ada banh mi yang udah jadi, ya terpaksa deh kita harus bikin sendiri banh mi-nya. Tapi lumayan asik lah ya, soalnya udah lama gak masak di rumah nih. Why you are taking pictures? Bigger video. Video? Yes. Of cutting the bread? Yeah, yes.
Gara-gara challenge ini sampai diketawain orang, guys. Cutting the bread katanya, ini gabut banget nih orang. Pergabutan dunia, guys. Nah, banh mi isinya banyak sayur. Ini aku ambil segala macam sayur ya, dari yang pahit, selada. Terbatas ya guys banh mi-nya. Terus ada wortel, timun. Excuse me. Wajib sih ini, daun ketumbar. Koriander. Senjau. Proteinnya belum dapet. Daging giling. Ada salmon, ambil deh. Proteinnya bebas tapi aku pilih yang sehat ya. Iya. Banh mi itu kadang sausnya mayo memang guys. Udah ini banh mian. Memang kelihatannya sama roti ya. Orang Indonesia juga makan roti. Tapi roti banh mi ini resepnya beda. Lebih rendah lemak dibanding sandwich ala western. Banh mi bikin sendiri. Wow, mirip guys. Wow. Aku kira bakal makan pho lagi sih. Sebenarnya pho nggak apa-apa ya, makanan Vietnam banget. Aku lihat orang-orang Vietnam di sini makan pho semua. Cuman kalian kan bosen kalau lihat aku makan pho terus ya. Untung bisa bikin banh mi homemade di sini. Sumpah, mirip sama yang di jalanan. Bahkan ini lebih enak dari yang di Indonesia. Wow. Aku baru notice satu hal ya. Ini sih emang proteinnya dikit guys, karena kan rotinya 2 lapis, proteinnya 1 lapis dikit gini. Di jalanan pun rasionya seperti itu. Tapi yang aku lupa, sebenarnya roti ini kan memiliki gluten ya, alias protein. Jadi sekitar mungkin untuk banh mi porsi di jalanan, jajanan jalanan, itu mungkin dari rotinya sendiri sudah 8-9 gram protein guys. Menarik. Suamiku hobi jajan pasar, dia ngambil jajanan Vietnam ya tuh. Ya tapi namanya ketan hitam ya, bubur ketan hitam. Nggak manis sama sekali. Serius. Coba. Coba. Ini sih lupa ngasih gula guys. Kayak gitu tapi aku yakin dah. Karena kemarin di jajanan juga gitu. Iya. Aneh banget juga apa ya? Pada expert aku ngambil tuh manis. Bener. Pho nggak di hotel, nggak di jalanan tuh. Nggak ada minyaknya sama sekali guys. Minyaknya ini disaring apa gimana ya? Kayak air tapi flavorful sebetulnya. Ya emang ini aneh tapi nyata. Kok bisa sih makanan asli tradisional gak ada rasanya sama sekali. Beda sama Indonesia yang semua digoreng, digulai. Habis ini aku mau olahraga ya guys, tapi gak tahu nih kalori apa yang dibakar kok sehat semua. Habis makan banyak harus olahraga. Tetap habitku olahraga di rumah, juga olahraga pas traveling. Gimana gak semangat guys, ini hotel terestetik. Coba lihat deh. Kolam renangnya indoor loh guys, tapi semewah ini, seestetik ini. Lumba-lumbanya mana? Woi. Jauh sekali guys. Abis ini aku mau tunjukin kebagusan Vietnam di luar sana. Kita jalan-jalan bareng yuk. Udah balik ke kamar hotel guys dan capek banget.
Jadi ini aku mau makan-makan lagi, makan Vietnam tentunya. Nanti mungkin aku mau videoin pakai handphone aja ya, soalnya kamera ini berat guys. Jadi mau menikmatin liburan sedikit lah sama suami ya. Tapi yang penting aku tetap challenge dan tetap Vietnamese food all the way. Good luck. Jadi fokusku selama 5 hari ke depan adalah pola hidupku tetap jadi warga lokal Vietnam. Maksudnya aku tetap makan makanannya, olahraga mereka. Meskipun bosan sih ya, aku tetap lakuin ya. Gila, nasinya banyak banget. Demi kalian juga. Pagi. Detik ini aku mulai kangen sama yang namanya sambal-sambal. Soalnya kalau di sini tuh sambalnya chili guys, lombok gitu. Bukan sambal goreng, bukan sambal rebus gitu, bukan ya. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh cocok sebenarnya sama pho, banh mi, makanan-makanan yang orang lumrahnya makan di sini. Ini hari terakhirku di Sapa. Besok udah kembali ke kota Hanoi. Nemu oleh-oleh gorengan, tapi yang beli turis. Sesampainya di Hanoi badai guys. Dan lihat nih, kita tetap makan Vietnam. Hari ini di luar hujan guys. Jadi terpaksa treadmillan di hotel. Kok bisa ya pas aku di sini badai topan. Gila, besar banget. Terus suamiku pengen yang anget-anget, ngeju-ngeju. Ngiler sih aku. Vietnam malah makan Jepang. Tapi tenang guys, aku nggak ikut makan yang Jepang-Jepang gitu. Mau coba makanan baru. Ini tuh kayak chongfen kalau di Hong Kong ya. Besoknya coba keluar, ternyata kok masih badai gini ya. Terus aku kembali ke pusat kota kemarin lah. Kok orang-orang nggak merasa badai? Lihat tuh, anginnya segini loh padahal. Dan yang bikin aku tambah bingung lagi, gila ini masih olahraga guys. Orang Vietnam ini olahraga nggak kenal musim guys. Topan aja dihajar. Terpaksa makan di mall lagi soalnya badai. Tapi nggak apa-apa, kita dihibur sama orang ini bikin pizza di depan kita. Nah ini guys, cheat meal sekaliku di Vietnam. Kan mau jadi cosplay warga lokal ya. Nggak mungkin dong warga lokal nggak cheat meal dalam seminggu. Antara aku bosan makanan Vietnam atau memang ini terlalu enak, kita mau pesen lagi nih. Ini restoran kekinian banget ya guys, warga lokal semua nih di sini. Dan jujur enak. Untung udah nggak badai lagi guys hari ini. Tapi orang ini udah bosen banget akhirnya jajan minimarket. Gak ada street snack, tapi malah beli snack di minimarket. Gak gitu ke Gap, langsung dia nunjuk-nunjuk danau. Katanya suruh lihat danau, gak jelas. Gila guys, ini bekas badai kemarin. Dan ternyata sampai ada pohon tumbang. Makanannya masih relatif sama ya guys, kayak kita di Indonesia kan ya. Makanya itu-itu aja ya. Ini tiap hari kalau minum ini apa nggak kolesterol ya? Hari ini udah hari terakhir di Vietnam dan untung udah nggak ada angin topan lagi. Dan ini konklusiku selama 200 jam udah hidup sebagai orang Vietnam. Pertama, kita lihat tuh, di situ ada McDonald. Tapi ini McDonald pertama yang aku temuin guys. Aku cuma nemu satu, bahkan di mall pun juga nggak ada. KFC, McD gitu nggak ada. Dan selama aku di sini guys, itu sulit sekali menemukan minimarket kayak Alfamart, Indomaret gitu, jarang sekali padahal ini kota besar ya. Dan ini cuma satu-satunya yang aku lihat, padahal ini di jalan besar kayak kalau di Surabaya Jalan Basuki Rahmat gitulah. Di sini kemana-mana aku lebih menemukan wet market atau kalau di Indonesia itu pasar tradisional. Jadi mereka lebih sulit untuk mengakses ultra processed food. Dan mereka lebih mudah mengakses bahan-bahan segar yang nantinya akan mereka masak di rumah. Kalau misalnya nggak sempat masak, juga makan di restoran tuh makanan-makanan sehat loh guys. Akhirnya jarang orang bisa makan di sini. Mayoritas makanan di sini juga sudah sehat, seperti pho. Itu sehat banget guys, rebus-rebusan. Protein ada, lemak sehat ada, karbohidrat ada. Dan mereka tuh happy makan itu. Kayak kita happy makan nasi goreng, ayam goreng, goreng-gorengan. Jadi mereka tuh gak merasa diet sama sekali untuk makan itu. Hampir semua makanannya tuh minim minyak dan banyak sayur. Gorengan ada, tapi nggak bahan utama, nggak makanan utama.
Selama di sini aku juga melihat warga Vietnam tuh suka aktivitas di luar. Duduk-duduk di luar, makan di luar, juga olahraga, aktivitas apapun sukanya outdoor. Gak di Hanoi, gak di Sapa. Bahkan panas, hujan, bahkan kemarin topan badai guys. Mereka itu jalan kaki dan olahraga, nggak pakai payung, nggak pakai jas hujan. Mereka olahraga pun nggak ada yang pegang HP terus upload Strava. Mereka tuh olahraganya otomatis kayak udah biasa aja, nggak perlu direkam-rekam gitu. Yang pegang HP cuman aku. Dan aku nemu snack makanan tradisional Vietnam itu hambarnya bukan main, tidak manis sama sekali. Sampai suamiku aja mau muntah padahal dia tuh hobi jajan tradisional Indonesia. Aku nemu makanan dessert gorengan tuh di mana? Di toko oleh-oleh guys. Yang beli siapa? Bule. Orang lain turis, orang Vietnamnya. Di sini nggak ada yang jual goreng-goreng manis-manis kayak gitu. Kayak aku lagi sekarang di taman kota dan itu ada danau. Tapi di sini nggak ada tuh jualan pentol, cireng, cookies. Nggak nemu. Bagi orang Vietnam, makanan itu ya cuman makanan. Gak kayak orang Indonesia yang menganggap makanan itu hiburan, liburan, rekreasi. Hobi makan secara berlebihan itu adalah hal yang biasa di Indonesia. Di sini gak ada tuh orang foto-foto makanan, food vlogger aku gak nemu. Food vlogger tuh ya biasanya turis yang memfood vloggerkan di sini, bukan orang Vietnamnya asli. Gak ada foto-foto makanan. Kalau orang Indonesia makan Indomie, nasi goreng aja semua orang harus tahu, harus diposting. Dan kalau nggak ada bahan postingan buat besok, harus makan enak lagi. Ini perilaku yang terlihat biasa, tapi membentuk budaya. Bagi orang Indonesia, makanan adalah titik segalanya, pusat. Mau makan apa, nanti makan apa, besok makan apa. Bahkan di papan reklame sini nggak ada buy one get one food untuk ojek online, promo makanan. Ya karena bagi warga Vietnam itu nggak menarik. Mereka makan secukupnya aja, sebutuhnya aja. Makanan Vietnam, sayur segede gaban itu dikasih gratis loh di resto. Kalau aku nggak makan sampai habis pun mereka tuh nggak marah. Coba kalau sayur segitu kamu beli di kota besar, 50.000 minimal. Jadi yang bikin mereka kurus bukan satu elemen doang, tapi sistem dan budaya yang nyambung satu sama lain memudahkan mereka untuk hidup sehat. Mungkin bukan kita yang gagal, tapi sistem hidup kita yang nggak mendukung kita untuk hidup sehat. Guys, dukung vlog kayak gini yang bermanfaat buat kalian dengan like, komen, dan subscribe. Nanti aku bakal ke negara lain juga, traveling juga untuk investigasi diet lagi supaya Indonesia bisa belajar lebih sehat lagi. Ini bukannya olahraga. Kalau kalian nggak olahraga, nggak mungkin keluar kayak gini.